Hai guys, hari ini aku mau mengikuti Bang Supri bikin vlog. Vlognya itu pembuatan apa itu Bang? Ini apa ya? Aku lagi bikin pupuk. Itu apa itu putih-putih itu? Ini nasi. Mau bikin kompos organik. Mau bikin kompos organik guys. Jangan lupa ikuti terus video ini ya. Tuh, bonsainya udah mulai subur guys. Ini jangan dibuang ya. Lakukan sebuah perendaman agar dia dapat memicu pembusukan. Karena ini tuh bagus banget. Nasi itu banyak mengandung organik di atas 20%. Jadi sangat bagus sekali jika kita padukan dengan kompos. Ini sudah aku sediakan, walaupun ini belum aku sortir tanahnya yang agak keras-keras ini, karena ini aku lagi berbagi tutorial ya. Dan selanjutnya yang perlu kita gunakan sebagai bahan kompos, kita perlu yang namanya kokopit, atau mungkin dapat juga menggunakan bahan dari pelepah ataupun batang pepaya ya lur. Seperti ini kan batang pepaya. Sebetulnya ini tuh langkah bagusnya dilakukan sebuah perendaman terlebih dahulu. Tapi karena ini udah sering kali kena hujan, jadi nggak perlu aku rendam kembali. Kebetulan kemarin aku sudah habis bikin, aku pakai buat ini serutku ini. Nah sekarang ini ada sisanya, aku pergunakan kembali. Yuk langsung aja. Hal yang pertama, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu. Ini kita harus mempergunakan tanah yang sudah memang kita sortir ya. Ini hanya tutorial, jadi nanti anggap aja ini sudah tanah yang sudah super mawur ya guys ya. Nah kemudian kenapa kita harus menggunakan sabut kelapa? Sabut kelapa tersebut berfungsi sebagai penahan kelembapan air agar media tanah kita ini nanti tidak segera mengering. Itu alasannya. Dan secara auto dia akan update ketika sudah zat taninnya dia hilang, larut, dia akan dapat memicu kestabilan, plus dia dapat menjadi organik secara otomatis, yang sehingga nanti organik tersebut dapat menciptakan satu unsur hara dan karbon dioksida, sehingga nanti ketika pohon sedang reproduksi fotosintesis, dia dapat larut bersama dengan air. Dan perlu difahami, tidak semuanya tahu makanan bagi tumbuhan adalah air dan karbon dioksida, gitu ya. Nah, anggap aja ini sudah aku basahin, tapi sebetulnya yang bagus itu masih dalam posisi dia dalam rendaman kayak gini. Alasannya kenapa? Karena ketika nanti kita mencampurkan dengan tanah, ini tuh posisinya sudah lemas. Jadi sehingga tuh kita mencampurkan dengan tanah seperti ini tuh gampang gitu lor. Tuh. Dan jangan lupa diaduk sampai merata. Anggap setelah ini sudah sampai merata, lalu kita masukkan nasi basi tersebut atau nasi yang sudah difermentasikan. Fermentasi caranya bagaimana bang? Udah tinggal dicelupin bersama dengan air dan dikasih gula pasir sedikit. Kok harus dikasih gula pasir? Ya karena nggak dikasih juga nggak apa-apa. Gula itu untuk memancing ini pembusukan. Jadi sehingga dia itu nanti nasi cepat berjamur. Itu alasannya menggunakan gula. Jadi nggak usah pakai gula juga nggak jadi soal ya. Apalagi gula kan mahal lur. Nah seperti ini. Apakah ini harus dibiarkan begini saja? Jikalau sobat ada, itu dapat juga mencampurkan dengan bekas bakaran. Ini aku ambilkan, sama Puje di sini aja. Liatin aku nggak apa-apa. Sebentar. Kebetulan aku punya tanah bakaran ya. Nah, ini tuh sangat bagus sekali. So pasti semua pecinta tanaman akan setuju jikalau
bekas bakaran sampah dari dedaunan maupun ranting-rantingnya ini banyak mengandung organik. Dia sudah komplit di dalamnya itu dengan berbagai macam nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Tapi nggak harus segini juga. Gunakan, dibalancekan dengan yang media tanahnya yang menurut kalian itu kayaknya itu seimbang lah gitu. Nah, ini juga berfungsi selain dia memiliki nutrisi bagi tanaman, dia juga dapat mencegah terjadinya satu kekeringan. Sobat dapat lihat teksturnya mungkin lebih dekat, bahwa ini basah ya karena di sini musim hujan ya. Ini tuh menahan kelembapan lebih lama dibanding dengan tanah, itu alasannya. Ini arang guys, ini tuh arang tuh ya kan, arang tapi masih agak keras juga ini kan. Nah, ini campur-campur arang kayak gini, anggap aja ini arang ya, sudah jadi arang semuanya. Nanti kalau dia lembab, otomatis tanaman kita jadi adem di sekitar areal akar. Dan kompos itu apa sih Bang? Kompos adalah, selain dia juga dapat terupdate dengan secara otomatis dia menjadi organik yang dibutuhkan oleh tanaman, kompos berfungsi lebih berperan dia sebagai ini, tingkat kegemburan tanah. Jadi kalau kita menanam di dalam media itu nggak segera padat. Makanya betapa pentingnya kompos kalau menanam di media pot-pot atau mungkin polybag dengan media yang sangat terbatas. Oke, sudah seperti ini aja. Ya, lakukan sebuah ini ya. Pokoknya yang keras-keras kayak gini dibuangin. Kita singkirkan, anggap aja ini sudah selesai. Lalu kita adakan sebuah penyiraman. Makanya dibutuhkan lubang seperti ini agar nanti kalau kita menyirami itu airnya nggak kemana-mana. Ini tuh wajib disirami, iya. Ini harus disirami. Jadi kalau sudah terkumpul seperti ini, seminim-minimnya 2 minggu baru boleh dipakai agar dia tidak ini ya, tidak lagi panas gitu. Sudah Pak dipastikan nanti tanaman kita jadi subur. Ini bukan hanya sekedar konten guys, ini tuh ilmu bermanfaat banget bagi kalian yang memang cinta dengan tanaman. Oke, terima kasih ya buat teman-teman ya. Kita jumpa pada konten selanjutnya. Bye bye. Nah, jadi itu tadi artikel tentang pembuatan pupuk kompos yang dengan menggunakan sisa nasi yang sudah basi ya guys. Semoga artikel ini bermanfaat buat para pecinta tanaman semuanya ya. Semoga tanaman kalian menjadi subur dan seger ya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.